Dia ngejalan satu langkah dari pagar itu, seketika pandangan di depan dia itu jauh berbeda. Yang awalnya hutannya bagus atau hutannya ini cerah, tiba-tiba itu jadi gelap kayak suasana sore, terus berkabut, dan banyak sepasang mata atau banyak mata-mata yang lagi natap ke Ali, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngelanjutin ceritanya Ali lagi nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Dan sorry banget guys ya, ini kalau lu bilang gua agak enakan atau enggak, ini jauh lebih mending daripada kemarin cuy. Setidaknya gua kemarin, yang tag kemarin tuh, buset, sampai nyik kayak orang nahan berak anjing. Ya, tapi buat kalian hati-hatilah ya, yang mungkin sekarang itu lagi musim penyakit, bukan musim penyakit, lebih ke lagi musim meriangan karena mungkin faktor cuaca, terus apalagi ada isu COVID lagi tinggi-tingginya. Intinya kalian tetap hati-hati aja. Dan alhamdulillah kemarin gejala gua nggak ada COVID dan sebagainya, tapi pure meriang. Justru yang gua takutin kemarin itu adalah tipes, karena sebelumnya itu gue sakit, sembuh. 1 hari kemudian makin parah, gue takutnya tipes cuy, karena meriangannya kan tahu sendiri lah kalau orang tipes. Tapi alhamdulillah gue udah cek, semuanya aman semua. Sekarang kita bisa ngudud, walaupun sebenarnya masih batuk, tapi tidak untuk dicontoh lah ya. Tapi ya kalau tiba-tiba gue batuknya parah lagi nih, gue nggak bakal ngerokok, cuman sekenyat 2 kenyat aja gitu kan. Dan oke, karena kalian juga pasti kesel kan cerita kemarin gak gue lanjutin, dan kalian juga pasti udah ngerasa bosen banget. Dan gue akan lanjutin cerita dari Ali nih yang belum kelar-kelar, karena nanti cerita yang serunya itu kalau udah ke ranah siapa ya, Bayu gitu kan. Kalian pasti akan seru tuh kalau udah Bayu, cuman kan biar runut kayak sebelum-sebelumnya cerita Jaya gitu kan. Jadi kalau yang ini lebih tersusun lah daripada yang sebelumnya. Dan oke, kemarin itu udah sampai di Ali ini pingsan. Terus tiba-tiba dia sadar. Nah, ketika dia sadar, ternyata Ali ini bangun tuh kayak ngerasa aneh bahwa dia berada di sebuah ruangan. Entah itu rumah siapa gitu kan. Dia ngeliat kiri, kanan, gua ada di rumah siapa nih gitu kan. Nah, di dalam rumah tersebut atau di ruangan tersebut, itu tercium wewangian yang dimana bukan kemenyan ya. Atau kalian tahu nggak sih? Ya sejenis kayak kemenyan lah. Cuman wewangiannya ini kayak wangian yang enak, bikin rileks, bikin tenang lah. Kalian bisa tebak sendiri lah ya, kayak apa ya, menyan-menyan dari Arab gitu kan. Ya pokoknya kalian bisa berasumsi sendiri wangian apa gitu kan. Loh, tapi wangi apa? Nah, ketika lagi fokus mikirin ini rumah siapa, apakah dia udah selamat, apakah ada warga yang nyelamatin, apakah ini rumah manusia, itu belum tahu kan gitu. Jadi kayak masih mikir dari pingsannya. Terus tergugah atau terbangun dengan suara lantunan seperti seruling cuy. Ada orang yang lagi mainin seruling, dan suaranya itu enak banget, udah kayak di pedesaan. Ali ini sempat kaget dong, loh suara seruling siapa? Apakah yang punya rumah ini? Karena di rumah itu atau di ruangan tersebut itu nggak ada satu orang pun gitu kan. Siapa ya? Akhirnya Ali ini coba bangun lah, nyari pintu. Dan ketika udah ada pintu gitu kan, dia buka. Pas dibuka,
Tiba-tiba ada kakek-kakek lah ya, aki-aki, tapi nggak tua-tua banget lah, tapi kita sebut aja aki-aki. Ada seorang kakek-kakek senyum natap ke arah Ali. "Loh, kamu sudah bangun," ucap dari si kakek tersebut. Ali itu cuma garuk-garuk kepala. "Saya di mana, kek ya? Dan ini di rumah siapa dan kakek siapa?" gitu kan. "Kamu nggak perlu banyak tanya, duduk." Duduklah Ali ini kan, karena disuruh duduk gitu, duduk. Terus kakeknya bangun. "Loh, kok kakek bangun?" "Ya sabar, kakek mau ngambilin kamu minum dulu," gitu kan ke dalam. Akhirnya Ali cuma diem doang tuh, kirain giliran dia udah duduk, kakeknya malah diri kan gitu, kayak ngajak ngelawak nih aki-aki gitu. Udah sujon aja nih Ali, ya udahlah duduk. Terus ketika aki-aki ini masuk ke dalam nih, Ali ini ngeliatin situasi atau lingkungan di sana cuy. Dimana lingkungannya itu asri, bener-bener sejuk, beda kayak yang sebelumnya. Dimana situasi sebelumnya kan kayak sore, terus ini mah bener-bener kayak biasa aja, normal, kayak ada apa sih, matahari, burung-burung berkicau, binatang-binatang yang lainnya dan sebagainya lah. Dan di situ cuman ada rumah di si aki-aki ini doang. Tapi ya pada saat itu Ali ini cuma berasumsi bahwa oh ini warga asli gitu kan, atau ini manusia gitu. Akhirnya ya udahlah, agak sedikit tenang gitu. Dan hawanya pun berada di si kakek ini atau di sebelah kakek ini tuh nggak ada hawa-hawa ancaman atau sesuatu hal yang ditakutin sama Ali. Singkat cerita, aki-aki itu keluar bawain minuman, terus bawain makanan juga. "Nih kamu makan, kamu pasti lapar kan?" Awalnya Ali ini menolak, justru dia tuh ngasih banyak pertanyaan, tapi aki-aki ini cuma senyum doang. Gimana mau nanya kalau nanti lemes tiba-tiba pingsan lagi? Udah makan aja dulu, toh waktu kita masih panjang kok. Lagian saya juga nggak bakalan kemana-mana. Ngelanjutin sambil main suling lagi. Dan memang makanan yang udah disiapin ini bener-bener bikin perut Ali ini cacingnya udah merontak-rontak gitu kan cuy. Akhirnya ya udah makan lah. Satu piring, bukan piring ya, kayak boboko cuy, tahu kan wadah nasi boboko gitu kan. Nasinya itu banyak, itu diambil, itu bener-bener udah kayak kuli juga kalah kali cuy. Itu makannya banyak banget, laukannya enak banget, ada ikan bakar, terus ada sambal, ada lalapan. Wah pokoknya mantep banget, apalagi situasinya dan kondisinya itu mendukung banget. Makan sebanyak-banyaknya dan kenyang tuh, akhirnya udah langsung diem aja. "Alhamdulillah kenyang," kata Ali kan. Ali nggak banyak tanya lagi tuh akhirnya, karena ya sadar diri gitu kan, udah dikasih makan tiba-tiba nanya gitu kan. Akhirnya dia diem aja. Nah ketika lagi diem selesai makan gitu kan, aki-aki ini udah nyelesain nih. Dan udah nyelesain sulingnya, terus natap ke Ali. "Kamu bisa panggil aku atau panggil saya gitu kan. Panggil aja, saya Ki Semar," gitu kan. Ali cuman diem sambil natap balik tuh, Ki Semar. Ki Semar ini langsung nanya lagi lah. "Kamu ini sebenarnya terlibat dengan masalah apa? Kok bisa sampai datang ke tempat yang memang ini adalah bukan duniamu?" Ali sempat ngerenyetin dahi, maksudnya bukan dunianya itu gimana? Loh, terus kalau emang ini bukan dunia dia, yang di depan apa? Alien gitu kan, nyamar. Ali tuh sempet-sempetnya kayak mikir, ini alien kali ya? Dari planet Mars atau gimana gitu kan, kok bukan dunianya? Aki-aki ini senyum tipis dan tanpa ngasih petunjuk apapun seketika. Yang awalnya aki-aki ini itu bener-bener kayak kakek-kakek gitu kan, tiba-tiba berubah wujud jadi cewek cantik. Ali langsung kaget dong ke belakang. Anjir, sakti nih aki-aki. Kok bisa-bisanya berubah jadi cewek cantik gitu kan. Ali ini udah mau ketakutan dan mau kabur tadinya. Tapi ditahan sama sosok yang berubah jadi cewek cantik ini. "Kamu nggak perlu takut. Saya tidak akan menyakitimu seperti makhluk yang sebelumnya." Akhirnya Ali ini nurut dong pada saat itu. Dia cuma merhatiin doang dari jauh, terus berubah bentuk lagi atau berubah wujud lagi. Jadi bener-bener yang nyeremin atau sosok yang pernah dilihat sebelumnya. "Lu sosok yang..." Terus disitu pun karena mungkin si aki-aki ini nggak mau bikin panik kali ya, berubah lagi lah jadi kakek-kakek. "Kamu sini duduk." Nggak mau.
Lu pasti niat jahatin ya, ngasih gue makan jangan-jangan udah diracun nih. Jangan-jangan disuruh gemuk tiba-tiba gue dimakan. Aki-aki itu cuman ketawa doang. Ki Semar ini cuman ketawa. Loh, kamu ini ya, kalau saya niat mau makan kamu, kenapa saya harus nyembuhin kamu, ngerawat kamu, ngasih makan kamu? Udah duduk di sini. Akhirnya dengan segenap keberanian antara takut dan berani gitu kan, akhirnya ya udahlah duduk. Tapi jaraknya nggak sedekat seperti yang sebelumnya, lumayan cukup menjauh. Akhirnya dia duduk kan, dia duduk. Kakek ini bilang, Ki Semar ini bilang, kamu ini sekarang berada di rumah saya, dan saya ini bukan manusia. Saya salah satu makhluk yang dimana tidak seperti makhluk yang sebelumnya kamu temukan. Intinya ya beda lah, dia ini nggak jahat sama manusia, punya kehidupannya sendiri dan sama-sama kayak ya gue juga makhluk yang beribadah juga gitu kan. Dan nanya, ya makhluk seperti dia ini, Ki Semar ini menjelaskan bahwa gue ini bisa berubah dengan ya namanya setan atau jin, gue bisa berubah semau gue, mau bentuknya apapun kalau gue niatnya jahat ke lu. Dan ini adalah salah satu pembuktian yang dimana gue berubah bentuk itu biar lu tahu bahwa gue ini bukan manusia. Ali itu cuma manggut-manggut doang. Terus kalau lu bukan manusia, kenapa lu bantuin? Aki-aki ini, Ki Semar ini nggak ngomong atau ngejawab pertanyaan tersebut, tapi cuma senyum aja. Kamu nggak perlu tahu kenapa saya harus menolong kamu, tapi saya pengen tahu sebetulnya kamu ini terlibat masalah apa. Sampai-sampai banyak banget makhluk dan salah satu penguasa itu sampai ngejar kamu loh. Ali ini sedikit nunduk dan menceritakanlah tentang kejadian yang sebelum-sebelumnya. Ki Semar ini manggut-manggut doang, terus senyum lagi. Oh begitu. Ya baguslah kalau kamu masih mau membela yang benar, atau mau ngebuang sesuatu hal yang jahat, menindak yang jahat gitu kan. Ki Semar ini cuma manggut-manggut doang, terus bilang juga, kamu nggak perlu khawatir, cepat atau lambat kedua saudaramu nanti akan menjemputmu ke sini. Jadi kamu santai-santai aja di sini, dan kamu nggak boleh keluar dari area sini. Karena kalau kamu keluar dari area sini, saya tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi sama kamu. Ali itu sempat ngerasa heran, tapi di sisi lain Ali ini mikir kayak, kalau gue nggak keluar berarti ini kayak udah penjara gitu kan. Kalau misalkan gue keluar, gimana ya? Apa gue juga? Ya namanya Ali ini kayak berpikiran, ya lu juga sama-sama setan, ya sama-sama nipu gitu kan, bisa aja kan. Ya pengen nguasain satu sama lain gitu ya. Mungkin nggak mau berbagi kali gitu kan, nggak mau berbagi manusia, ya bisa aja gitu kan. Tapi si Ki Semar ini cuma senyum doang dan bilang, masalah percaya atau enggak itu saya balikin lagi ke kamu. Kalau kamu percaya syukur, enggak ya silahkan. Tapi setidaknya saya sudah memperingatkan. Dan saya percaya bahwa kamu adalah anak yang baik. Makanya saya rela nampung kamu di sini sampai kedua kakak kamu itu nyampe sini. Sebetulnya Ali ini udah mulai agak sedikit percaya. Tapi buat ngebuang rasa penasarannya, memang kenapa kalau misalkan dia harus keluar dari lingkungan sekitar atau batas yang memang udah ditandain sama Ki Semar ini. Ki Semar ini cuma senyum. Saya tahu kamu ini adalah manusia yang punya banyak rasa penasaran. Dan kalau cuma perkara ngomong, kayaknya kamu nggak akan percaya. Tapi silahkanlah, kamu keluar satu langkah dari pagar yang ada di depan sana. Nanti kalau kamu takut, kamu buru-buru lari lagi ke belakang. Ali pun cuma nengok ke Ki Semar. Tapi Ki Semarnya cuma ketawa sambil giginya yang ompong gitu kan. Akhirnya ya udahlah nurut aja kan. Ali ini jalan keluar pagar, dan ketika udah sampai depan pagarnya nih, ada sebuah keraguan karena yang dilihat sama dia ke depan itu sebetulnya normal, nggak ada yang berbeda, kayak nggak ada sosok makhluk, nggak ada hewan buas atau apapun. Ngebuka pagar dari bambu, set. Dia ngejalan satu langkah dari pagar itu, seketika pandangan di depan dia itu jauh berbeda. Yang awalnya hutannya bagus,
atau hutannya ini cerah, tiba-tiba itu jadi gelap kayak suasana sore, terus berkabut, dan banyak sepasang mata atau banyak mata-mata yang lagi natap ke Ali, cuy. Ali langsung keringet dingin bahwa tatapan ini, tekanannya itu bener-bener bikin Ali tuh nggak bisa gerak sama sekali. Dan beruntungnya dari belakang itu ada Ki Semar yang narik cepet-cepet, truk, dan ditarik gitu. Dan tarikannya ini bukan sembarang tarikan, cuy, tapi tarikannya bener-bener pakai tenaga kayak aki-aki, tapi tenaganya gede, ditarik plung. Dan itu jaraknya dari pagar ke dia jatuh itu lumayan cukup jauh, jadi kayak terbang aja gitu kan. Terus ditutup lagi lah pagarnya. Dan ketika pagarnya udah ditutup, Ki Semar ini senyum, gimana? Kamu sekarang udah percaya? Ya sudah, sekarang sudah memasuki waktu sholat. Ayo, kita ibadah dulu. Ali sempat ngerasa heran. Sholat, ibadah, katanya setan. Tapi kok sholat? Ali itu kayak dalam hatinya itu mikir. Tapi Ki Semar ini bilang, jangan pernah samaratakan semua makhluk juga. Pada dasarnya mereka juga banyak yang beribadah. Jadi ada hal yang memang suatu saat nanti kamu harus ketahui, dan lambat laun juga nanti kamu akan tahu sendiri. Ya sudah, ayo kita sholat gitu kan. Akhirnya ya udahlah, karena memang dia juga ngerasa bahwa nggak tahu gitu kan waktunya kapan, dan dia juga emang udah takutnya ketinggalan banyak sholat gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau Ali ini mandi, terus airnya itu benar-benar segar, jernih dan sebagainya. Akhirnya sholat lah. Dan oke, bakal kita tinggal dulu tentang kehidupan Ali. Dan kita akan beralih ke dua saudaranya, yaitu Aris dan Nur, cuy. Aris dan Nur yang lagi nyari adik bontotnya. Singkat ceritanya, Aris dan Nur ini udah sampai di desa yang dimana pada saat itu desa ini adalah tempat tinggalnya dari Joni, atau tempat berlindungnya Joni pada saat itu. Jadi kan mereka ini sama lah ya kayak Ali, yang dimana ya nanya-nanya dulu gitu kan sampai di desa itu. Akhirnya beberapa warga itu ngasih tahu, dan Joni itu bener-bener nangis histeris gara-gara ngasih tahu kejadian. Jadi ketika udah ketemu sama kakaknya si Ali nih, langsung diceritain tuh prok sambil meluk nangis. Aris sama Nur ini cuman saling tatap aja dan nenangin ke Joni. Udah Jon, lu tenang aja. Gue percaya sama adik bungsu gue bahwa dia nggak akan kenapa-napa. Udah tenang, gue datang ke sini juga buat nyelesain segala masalahnya dan buat nyari adik gue juga. Di situ pun sebetulnya Joni ini pengen ikut, tapi Aris sama Nur ini bilang kalau lu nggak boleh ikut, lu nggak boleh kemana-mana, udah di sini aja, lu tunggu di desa ini. Dan Aris sama Nur juga minta izin ke warga buat ngejagain dulu gitu kan. Nanti kalau misalkan masalahnya udah selesai, nanti mereka berdua akan ngejemput gitu kan, dan nanti akan dibawa ke pesantrenan gitulah. Untuk orang tuanya atau keluarga dari Joni ini gimana nanti aja, karena Joni udah menceritakan semua kejadiannya. Dan Aris sama Nur ini juga ketika udah diceritain itu nggak terlalu pikir panjang lagi dan nggak nunggu besok-besok lagi, karena udah urgent banget pada saat itu. Singkat ceritanya, Aris sama Nur ini akhirnya pergilah ke kampung yang sebelumnya. Kirain cuy, kampung tersebut itu udah dinetralin, karena kan kita udah tahu sendiri ya, Mbah Jambrongnya udah sekarat, udah pergi ke alam jin gitu kan. Terus bosnya dari si Mbah Jambrong juga lagi gelut sama macan gitu kan, yang ngebantuin pada saat kirain udah selesai gitu. Tapi ternyata ketika Aris sama Nur mau masuk ke desa tersebut pun, kawasan kabut tersebut itu masih sama cuy, masih kabut merah tipis. Sedangkan kan kalau Aris ini kan udah apa ya, pengalamannya udah lumayan cukup tinggi, wawasannya udah cukup tinggi, banyak ngalamin kejadian-kejadian tersebut. Aris ini cuman bilang kan Nur, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholawat ya. Ya Nur mah nurut-nurut aja, karena udah tahu jalan yang bakal mereka lewatin itu adalah sesuatu hal yang memang udah di luar akal manusia. Dan udah bukan berbau dengan manusia lagi, melainkan sudah berbau dengan hal yang mistis, gaib, atau perdemitan. Mereka itu jalan perlahan gitu kan. Ketika mereka jalan samar-samar, bau amis, bau bangkai, semuanya itu udah ada. Semuanya udah ada. Dan ketika mereka jalan, mereka dikagetin dengan
seekor harimau yang dimana harimau itu tuh kayak ngerebah cuy, ngegeletak, tapi kondisi perutnya itu kembang kempis, maksudnya kayak masih hidup lah. Nah karena memang Aris sama Nur ini kan udah tahu bahwa harimau ini adalah bukan harimau binatang buas gitu, tapi emang harimau yang berubah jadi kayak harimau aja gitu kan, bangsa siluman atau jin gitu kan. Tapi Aris ini percaya bahwa harimau ini kayaknya nggak punya niatan jahat. Kalau punya niatan jahat pun kondisinya udah sekarat juga gitu kan. Akhirnya Aris ini ngedeketin lah ke harimau tersebut dan ngeliat. Dan ketika udah didatangin sama mereka berdua, harimau ini seolah kayak ngedip gitu kan, tanda kayak udah mau sekarat. Ketika megang harimau tersebut, seolah harimau ini tuh pakai bahasa batin kali ya. Jadi kayak ngomong antara batin ke batin. Harimau ini bilang, "Cepat selamatkan adikmu, karena aku sudah tidak sanggup lagi buat menahan sosok yang berada di sini. Dan ini udah melebihi kapasitasku untuk menyelamatkan adik kalian. Adik kalian sudah terjebak di alam yang jauh lebih berbahaya daripada di sini." Aris itu tahu bahwa ternyata harimau tersebut adalah makhluk yang pernah atau ikut bantuin dari Ali juga gitu kan. Dan karena memang tahu bahwa harimau ini adalah harimau jin jadi-jadian atau siluman, akhirnya seolah kayak, ya lu udah baik sama adik gua. Aris ini cuman baca doa sambil tangannya ke atas cuy, terus ngusapin dari ujung kepalanya gitu kan sampai ke badannya. Ketika harimau ini langsung bangun, seolah kayak yang sebelumnya dia udah kayak sekarat cuy, itu bisa bangkit lagi. Dan harimau itu langsung nunduk, seolah kayak ngasih penghormatan. Dan harimau ini langsung pamitan aja, langsung pamitan gitu kan, langsung pamitan seolah kayak ya udah, lu jauh lebih mungkin lebih kuat buat ngadepin sosok yang ada di depan nanti. Dan ya harimau itu emang udah nggak bisa ngelanjutin, karena kan kalian tahu sendiri di cerita sebelumnya bahwa harimau ini punya batas sendiri atau batas kekuasaannya sendiri gitu kan. Akhirnya harimau ini pamitan lah ke mereka. Akhirnya jalan, dan Aris sama Nur ini cuma ngeliatin harimau tersebut. Dan singkatnya Aris ini nyuruh buat Nur itu buru-buru. Singkat cerita, mereka berdua sampailah di sebuah desa. Dan ketika sampai di sebuah desa, Aris sama Nur ini udah ngucap istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Karena yang dilihat tahu cuy. Jadi ketika ngeliat satu desa tersebut itu, penglihatannya itu samar-samar kayak orang indigo gitu kan, tentang apa yang terjadi sama desa tersebut. Dan bahkan gapura dari desa tersebut sekarang dijaga sama dua sosok buta. Sosoknya ini tinggi, besar, rambutnya urakan, gigi atau taringnya itu panjang, badannya hitam keling, dan natap ke arah mereka berdua. Tapi dengan santainya, kedua santri ini tuh jalan dengan santainya. Gak ngomong minta jalan, gak ngomong apa. Tapi ini demit raksasa atau buto ini ngelarang mereka buat gak masuk ke area mereka atau ke desa tersebut. Tapi mereka berdua bodoh amat. Mereka ini jalan aja. Dan apa yang terjadi ketika dua buta ini mau mukul atau mau nerjang, mau nyerang kedua santri ini, tiba-tiba mereka berdua itu kepental, atau dua buta ini itu kepental. Bas! Dan terdengar suara ledakan yang begitu kencang ketika dua raksasa ini atau dua buta ini itu kepental. Dan gara-gara kericuhan tersebut akhirnya mengundang yang dimana Mbah Jambrong. Ternyata Mbah Jambrong ini udah balik lagi ke desa tersebut dengan kondisi sehat walafiat cuy ternyata. Dan ketika tahu bahwa di desanya lagi-lagi ada yang ngacak-ngacak, akhirnya Mbah Jambrong ini keluar lagi tuh cuy dan ngadepin dari mereka berdua. Dan ketika udah saling hadapan, kali ini Aris ini bilang, "Adek gua di mana? Cepat tunjukin adek gua dan cepat pergi dari desa ini." Dukun atau Mbah Jambrong ini malah ketawa ngakak dan bilang, "Adek lu tuh udah gak bakalan selamat. Adek lu udah jadi tumbal buat kesaktian gua." Tapi Aris sama Nur ini gak percaya. Mereka itu langsung ngeluarin tasbih dan terus zikir. Dukun ini kayak ngerasa tersulut emosinya, dan dia merasa bahwa ilmunya ini udah jauh lebih sakti daripada kemarin waktu ngadepin Ali nih, karena udah dicas lagi, mungkin kan udah dikasih ilmu lagi nih.
dengan songongnya, dengan pedenya, dia ini langsung ngeblesat atau nerjang dari dua santri ini. Tapi benar-benar dua santri ini gak sama sekali yang namanya bergeming, geser, atau takut, atau ya kayak sesenti aja. Enggak cuy. Justru si dukun itu malah balik lagi ke pental cuy. Kayak seolah ada pelindung yang memang gak bisa ditembus sama yang namanya dukun tersebut. Dan terus-terusan zikir. Nah ketika ngerasa bahwa dirinya udah terancam dan kayak disepelin sama dua santri ini, dukun ini pun langsung natap tajam ke arah mereka berdua, ngeluarin segala ilmu yang mereka punya, dan bahkan ngeluarin sebuah golok juga. Ya bukan golok ya, kayak keris atau benda pusaka gitu kan. Dan yakin bahwa si dukun ini bisa ngelenyapin mereka berdua. Tapi sayang banget cuy, ketika itu keris mau ditusukin, set, tangan Aris langsung megang dan nyengkram. Dek. Gak sama sekali punya tatapan marah, emosi dan sebagainya, cuman dipegang sambil dibacain doa atau dilantunin lafaz-lafaz Al-Quran cuy. Dan seketika dukun itu kepanasan, dan karena saking kepanasannya kulit-kulitnya sampai melotot, dan tanpa terasa, tanpa sedikit pun kasihan sama dukun tersebut, itu benar-benar dibikin sampai jadi cuman tulang belulang doang. Dan gara-gara kejadian tersebut, jadi ketika ini dukun udah ngerasa kesakitan, manggil-manggil backingannya gitu kan, sempat sebetulnya datang bosnya nih. Cuman ketika udah datang itu keburu, ya udah selesai semua. Ini dukun juga udah tidak bernyawa lagi gitu kan. Siluman anjing ini benar-benar marah dan murka dan natap ke mereka berdua. Tapi kali ini memang agak sedikit beda. Ketika siluman anjing ini ngelakuin perlawanan, iya beberapa kali mereka berdua ini, kedua santri ini sempat ngehindar kiri dan kanan cuy. Ya bisa dibilang ya ini agak lumayan berat nih gitu kan. Tapi lagi-lagi walaupun segimanapun perlawanan nih siluman gitu kan, tapi masih bisa diadepin sama mereka berdua. Sampai akhirnya Nur ini ngebacain ngezikir gitu kan, terus tasbihnya itu dilempar dan ngebuat bagian dari kayak setengah badannya ini bolong cuy. Tapi masih hidup, ya namanya setan gitu kan, jin gitu kan masih hidup. Tapi kayak kesannya tuh udah lemas, dan justru malah gara-gara mungkin si demit ini ngerasa bahwa dia udah nggak sanggup lagi, akhirnya dia kabur cuy. Akhirnya dia kabur ke lokasi atau kondisi yang dimana memang situasinya tuh kayak ke alamnya yang si Ali ini nih cuy, bukan dunianya manusia lagi gitu kan. Tapi tadinya mau dikejar berdua, cuman ketika mau dikejar berdua, Nur ini bilang, "Bang, kayaknya gue di sini dulu, nanti gue bakal nyusul gitu kan. Gue harus sterilin tempat ini dulu dan memastikan bahwa tempat ini baik-baik aja dan kembali seperti sedia kala menjadi desa yang pada umumnya gitu kan." Dan yang ngejar siluman anjing ini akhirnya Aris lah gitu kan. Aris ini ngejar, sedangkan Nur ini stay di desa itu buat sterilin dulu. Dikejar dan masuk. Ketika ngelihat sebuah gerbang lagi tuh cuy, dia tahu bahwa ketika dia masuk, dia ini udah nggak bakalan bisa keluar, walaupun bisa mungkin dengan banyak usaha gitu kan. Tapi dia udah bertekad bahwa adiknya itu berada di dalam. Singkatnya Aris ini masuklah. Masuk, ketika udah masuk pun Aris ini udah ngeliat kiri dan kanan, dan dia udah tahu bahwa situasi kondisi di situ memang udah nggak bisa dipastiin lagi, udah bisa dipastiin lagi bahwa itu adalah bukan dunianya manusia. Dan beda kayak Ali pas masuk ya. Kalau Ali kan masih kayak sore, sedangkan kalau Aris itu masuk itu gelap banget, udah kayak malam. Tapi alhamdulillahnya dari tasbihnya itu kayak muncul sinar, nggak terang-terang banget, tapi kayak ngasih penerangan aja cuy. Dan memang ketika dia masuk pun banyak mata-mata yang natap ke arah Aris. Bahkan Aris bener-bener yang awalnya kan ngadepin nih dua sosok nih kayak dukun sama siluman anjing ini kan nggak terlalu gimana-gimana ya. Tapi ketika udah masuk ke situ banyak serangan-serangan yang bikin badannya itu sampai kedorong, mental gitu kan. Tapi Aris ini cuek. Justru dia tuh makin nebelin zikirnya. Terus aja zikir, dia diem aja di tempat.
Dan karena zikirnya ini, akhirnya makhluk-makhluk tersebut pun kayak merasa tidak nyaman. Dan makhluk-makhluk tersebut yang awalnya nyerang cuman diem aja, cuman merhatiin doang. Karena kalau mereka pun kayak sadar kalau mereka harus nyerang, mereka pasti akan kena akibatnya gitu kan. Tapi karena Aris ini punya satu tujuan yang dimana harus nemuin siluman anjing itu gitu kan. Akhirnya Aris ini bilang lah, cepat tunjukkan siluman tersebut, siluman yang saya kejar tadi, dan jangan pernah menyembunyikannya. Jika tidak, saya akan pastikan, saya akan bikin perhitungan dengan kalian semua. Siluman di situ tuh kayak seolah, wah anjir malah diancem dah. Ya namanya juga CS gitu kan, ya udah pasti saling ngelindungin lah gitu kan. Dan mereka nggak tahu nih bahwa yang dihadapin adalah biarpun cuma satu orang, bukan kaleng-kaleng. Akhirnya cuy, beberapa siluman atau beberapa demit itu coba ngelawan, tapi sayangnya siluman-siluman di situ tuh benar-benar nggak bisa yang namanya ngalahin dari Aris ini. Dan seolah ada penunjuk atau memang dari demit ini ada yang udah dikalahin gitu kan, ngasih unjuk lah lokasi di mana si siluman anjing itu berada. Akhirnya Aris ini langsung jalan pergi ninggalin gitu kan, dan menuju ke siluman anjing ini. Dan ketika sampai di sebuah tempat yang dimana memang itu adalah tempatnya dari siluman anjing itu, Aris ini langsung ngebuka sorbannya gitu kan cuy, kayak kiai-kiai gitu kan pakai sorban gini. Dan sorbannya ini cuy ketika tuh kayak dilemparin aja, dan itu gerak sendiri bener-bener kayak nyari tuh demit siluman anjing itu. Dan siluman anjing itu yang awalnya udah sesumbar, yang udah ngerasa paling kuat gitu kan, awalnya pun kayak ngeremehin lah, sorban kayak begitu doang bisa apaan sih. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa ngehindar dari sorban tersebut. Udah loncat sini loncat sana, ternyata nggak bisa. Dan sorban itu paling 1,5 gitu kan, paling 30 cm atau berapa senti. Tiba-tiba sorban itu tuh langsung ngelilit dari badannya si demit ini cuy, ngelilit gitu kan, dan ngebungkus siluman anjing ini cuy, dibungkus sambil ya tetap aja Aris mah terus zikir aja. Dan setelah udah selesai zikir gitu kan, dan ngelihat bahwa ketika tuh yang sorban itu kebungkus gitu, tiba-tiba langsung kayak kempes aja, pes, seolah kayak udah lenyap gitu aja. Cuman sebelum lenyap itu ada sebuah teriakan yang dimana kayak teriakan kesakitan. Dan ketika semuanya udah beres atau ngerasa itu siluman udah lenyap, akhirnya diambil lagi tuh sorban dan dipakai lagi. Dan jalan nyari yang namanya adeknya. Dan singkatnya mereka siapa sih si Nur ini, akhirnya mereka itu kayak udah ketemu lagi nih cuy, bahwa udah nyelesain gitu kan, nyelesain masalahnya. Dan ketika udah nyelesain masalah, mereka ini benar-benar nyari adiknya. Cuman kayak mereka ini udah punya GPS atau map sendiri yang dimana tahu keberadaan adiknya itu ada di mana. Jadi kayak udah ada petunjuk dalam hatinya, dalam batinnya tuh, lu harus jalan ke sini, ntar lu pasti ketemu sendiri gitu kan. Akhirnya terus-terusan aja tuh jalan. Dan banyak memang dalam perjalanan itu, karena memang Ali juga kan ngalamin ya. Cuman kalau Ali kan nggak kayak abang-abangnya nih. Nah sedangkan mereka berdua ini kayak ngalamin juga di situ tuh, kayak ya ditatap, terus diperhatiin kayak mau diapain gitu. Tapi makhluk di situ sadar bahwa walaupun ini cuma 2 orang, tapi nggak akan bisa ngalahin mereka berdua gitu kan. Terus jalan, dan singkat cerita mereka berdua, abang-abangnya ini, sampailah di rumah yang dimana itu adalah tempat berlindungnya Ali. Dan ketika sampai di rumah tersebut pun mereka berdua ngucap salam juga, karena tahu bahwa yang di dalam itu pun beragama Islam. Assalamualaikum. Ali yang ngedengar bahwa suara itu kayak nggak asing, tiba-tiba tuh kayak waalaikumsalam, dan memastikan sambil keluar. Dan ketika ngeliat bahwa itu adalah 2 kakaknya, Ali ini langsung lari dan loncat meluk mereka berdua. Sedangkan mereka berdua, abang-abangnya ini cuman senyum-senyum doang, ya sambil nyeramahin lah, karena kan tahu sendiri kalau Ali ini kan bocahnya tambang, udah dibilang kalau ada masalah jangan ikut campur, buru-buru segera laporin. Tapi ya itu udah jadi kelakuan dari adenya, mau gimana pun ya nasi udah jadi bubur kan, ya udahlah, yang penting adenya ini selamat. Dan singkat ceritanya, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berlama-lama di sana cuy. Jadi kayak mutusin buat 1 minggu lah,
1 minggu di sana karena situasi dan kondisinya itu menyenangkan, itu sejuk, bener-bener bikin tenang, ibadah juga khusyuk banget menurut mereka bertiga gitu kan. Dan Ki Semar ini juga senang kedatangan tamu. Tapi ya Ki Semar juga bilang karena mereka nggak bisa terlalu lama juga di sini karena ini adalah bukan dunia dari mereka gitu kan. Sampai akhirnya ya mereka cuman seminggu doang. Dan ketika udah seminggu di sana pun akhirnya Ki Semar bilang ya kapan-kapan kalian mampir aja ke sini, tapi kalau untuk menetap janganlah ya. Tapi kalau untuk sesekali silahkan aja gitu kan. Akhirnya mereka berpamitan. Ali juga nggak lupa ngucapin terima kasih ke Ki Semar gitu kan. Karena udah ditolongin, udah dibantuin ya. Ki Semar mah cuma senyum-senyum doang gitu kan. Banyak pelajaran. Jadi selama Ali di sana itu banyak pelajaran yang dikasih sama Ki Semar gitu. Mulai dari agama dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita akhirnya mereka pulang lah. Dan pulang jadi rumah dari Ki Semar ini kan kalau awalnya itu ngebuka pintu bambu itu kan Ali kan sebelumnya kayak langsung hutan gelap gitu kan, banyak demit. Tapi justru ketika mereka bertiga pulang, ketika ngebuka pintu itu langsung balik lagi ke desa yang sebelumnya cuy. Dan itu bener-bener kayak lah kalau udah langsung sampai sini, kata Ali itu kan. Sedangkan abang-abangnya ini cuma senyum-senyum doang gitu kan. Ya abang-abangnya cuma bilang, iya suatu saat lu nanti juga tahu sendiri gitu kan. Ya udahlah, yaudah yuk pulang, yang penting kita udah selamat, kasihan abah. Dan ternyata sebetulnya Ari sama Nur ini udah tahu bahwa ketika mereka keluar dari tempat tersebut itu pasti udah lama banget cuy. Udah lama banget. Dan ternyata memang bener. 1 minggu mereka di sana, jadi kurang lebihnya mereka ini udah bertahun-tahun berada di dimensi gaib ini. Sedangkan abahnya sendiri, orang tuanya itu nggak merasa khawatir dengan apa yang udah terjadi. Padahal mereka di sana seminggu gitu kan. Sedangkan di dunia nyatanya atau di dunia yang mereka tinggalin itu ya udah bertahun-tahun. Jadi kurang lebihnya ya sekitaran 3-4 tahunan lah gitu kan. Jadi ya awalnya mereka berdua mah tahu, sedangkan Ali ini nggak terlalu tahu. Cuman udah dikasih tahu sama abangnya gitu kan. Cuman ya lu jangan kaget aja. Ya walaupun awalnya Ali ini nggak percaya, tapi ya ternyata ya memang udah lama juga gitu kan. Sehingga cerita akhirnya mereka pulang lah cuy ke pesantrenan. Dan kalian pasti nanya kan, Joni ini gimana? Joni ini karena nunggu nggak dapat kabar-kabar, akhirnya ya Joni pergi sendiri ke pesantrenan cuy sama keluarganya gitu kan. Dan singkat ceritanya akhirnya mereka bertiga ini sampai ke pesantrenan dan nyeritain tentang kejadian apa yang sebelumnya terjadi. Abah ini cuma manggut-manggut doang. Nah ketika mereka sampai ini kondisinya udah ada yang namanya Bayu sama Acil cuy. Dan nanti kita akan ceritain nih tentang keseruan yang dimana mereka bertiga udah ikutan gabung juga gitu kan. Singkatnya pokoknya nanti akan ada cerita menarik-menarik lainnya. Dan untuk part Ali atau ketiga anak abah ini udah selesai cuy. Pokoknya nanti banyak cerita yang gua akan kulik-kulik lebih banyak lagi gitulah ya. Yang lebih seru, lebih mantap lagi. Tapi kita akan seling-seling atau jeda-jeda. Dan next akan cerita gunung dulu. Dan next kalau cerita mereka berdua kayak Bayu dan Acilnya itu nantilah, sabar lah ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil. Yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.